Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama memimpin berdoa. Silahkan untuk memimpin berdoa. Oleh Asep, silahkan. Isti'dadan doa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilman warzuqni fahman. Oke, baik anak-anakku soleh dan solehah kelas 5, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali ya dalam pembelajaran matematika ya. Tapi sebelumnya kita akan coba mengecek konsentrasi dulu ya. Nih kan. Ayam. Itik ayam. Itik ayam. Itik ayam itik. Itik ayam itik. Nurul berapa ayamnya? Nurul berapa ayamnya? Bagus. Oke, selamat Nurul. Itu Asep ya, jangan ikuti yang diucapkan. Oke, semua ada konsentrasi ya. Jadi ikuti yang diucapkan. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan ya, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Meskipun kita tinggal di Cimahi, tapi tetap lagu mah nggak ada halo-halo Cimahi ya. Yang ada juga halo-halo Bandung. Oke, kita nyanyikan dulu lagu halo-halo Bandung. Ya, baik. Selesai ya. Kita sudah menyanyikan lagu halo-halo Bandung dan kita akan teruskan ke agenda berikutnya ya. Nah, coba hari kemarin apa yang sudah kita pelajari? Siapa yang masih ingat? Pecahan, Pak. Ya? Pecahan, Pak. Oh, tentang pecahan. Oke, betul. Ada yang bisa menambahkan? Oke, pecahannya udah betul nih, tapi ada yang kurang. Tambah-tambahan, Pak. Ya? Pecahannya ditambah-tambah. Oh, pecahannya ditambah-tambah. Coba ada yang bisa membetulkan nggak kalimat yang enaknya apa tuh? Penjumlahan pecahan, Pak. Nah, betul. Dwi, terima kasih. Asti dan Nurul juga. Jadi penjumlahan pecahan ya. Penjumlahan aja atau sama pengurangannya kemarin? Ada pengurangannya, Pak. Oke, kemarin kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, sekarang kita juga masih akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, tapi dalam bentuk permasalahan sehari-hari. Wah, kira-kira apa ya permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan atau pengurangan pecahan? Oke, kita coba lihat nih. Siapa yang kakek, nenek, atau orang tuanya punya kebun? Ada nggak? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, Dwi, kakek, nenek, atau orang tuanya punya kebun, di kebun nanam apa? Nanam jagung, Pak. Wih, menanam jagung. Kayak lagu menanam jagung ya, benar. Oke, nah betul ya. Jadi kalau kita melihat orang yang berkebun, itu di satu kebun, biasanya tanamannya nggak cuma satu ya, bisa jadi beberapa jenis tanaman, nggak cuma satu jenis. Nah, sekarang coba lihat yang kedua. Kalau misalkan tadi tuh Asti, Cina ada pohon jengkol sama pohon pete, kira-kira jumlahnya itu sama atau enggak? Enggak, Pak. Oh enggak, Dwi. Kalau Dwi itu jagung sama apa tuh tadi? Sama padi, Pak. Gimana? Jagung sama padi. Yang paling banyak yang Dwi lihat Padi, padi Pak. atau jagung? Oh, padinya lebih banyak tapi jagungnya sedikit. Nah, anak-anak, jadi dalam pembagian lahan itu juga, itu bisa loh ternyata pakai pecahan. Ya, pakai pecahan. Jadi supaya apa? Supaya
pembagian lahannya itu seimbang ya antara pohon yang satu dengan tanaman yang lainnya. Tujuan pembelajaran kita adalah pemecahan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, siapa yang tahu nih kira-kira kalau menjawab soal-soal permasalahan seperti ini, biasanya bentuk soalnya kayak gimana sih? Coba ada yang tahu tidak? Siapa yang masih ingat atau tahu bentuk soalnya biasanya kayak gimana? Soal cerita, Pak, biasanya. Oh, biasanya soal cerita. Oke, betul, Asti. Jadi biasanya bentuknya soal cerita. Anak-anak, pemecahan masalah itu biasanya memang bentuk soalnya dalam bentuk soal cerita. Nah, kira-kira apa saja sih yang harus kita lakukan supaya bisa memecahkan masalah tadi? Oke, ada kurang lebih 4 langkah ya. Nah, nanti diperhatikan karena nanti akan ada di LKPD. Oke, yang pertama nih. Tadi betul kata Sutia tuh. Jadi kalau ada angkanya, jadi soal. Kalau nggak ada angkanya bisa nggak jadi soal. Maka yang pertama apa? Tentukan dulu nih informasi yang didapat dalam soal dan apa yang ditanyakan. Biasanya kan ada angka tuh. Nah, atau ini pecahan nih, pecahannya apa saja. Terus yang ditanyainnya apa? Gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau sudah dapat angka, terus tahu pertanyaannya, tulis kalimat matematika yang tepat. Pak, kalimat matematika itu apa? Coba ada yang masih ingat nggak kalimat matematika itu apa? Oke, intinya kalimat matematika itu adalah mengubah dari soal cerita menjadi bentuk matematika dengan operasi hitung tertentu. Jadi lebih ke angkanya sama operasi hitungnya ya. Atau kalau dalam materi lain itu jadi rumusnya, begitu ya. Nah, kalau sudah dapat kalimat matematika, berarti kalian sudah paham itu tentang apa. Barulah masuk ke langkah yang ketiga. Nah, kalimat matematikanya kerjakan tuh. Kalau pecahannya dijumlah, jumlahkan. Kalau dikurang, kurangi ya. Sampai selesai, sampai dapat jawaban. Kalau sudah dapat jawaban, baru yang terakhir menulis kesimpulan. Biasanya diawali dengan kata apa? Jadi. Nah, jadi jawabannya adalah apa? Gitu ya. Sebelum Pak Supyan bagi kelompok, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sepertinya sudah paham ya. Baik, sekarang kita akan membagi kelompok ya. Oke, nanti kelompoknya silahkan nanti akan masuk ke breakout Zoom ya. Nanti masuk ke breakout room sesuai kelompoknya. Oke, Pak Supyan sebutin dulu ya kelompoknya nih. Kelompok 1, Asep, Septi, dan Meli. Oh, hadir ya. Kelompok 2, ada Chandra, Asti, dan Nurul. Kelompok 3, Cynthia, Sutia, dan Dwi ya. Nah, nanti apa yang harus didiskusikan? Nanti akan ada masalah seperti ini ya. Coba kita perhatikan ya. Nah, nanti ada sebidang tanah akan ditanami 2 jenis tanaman. Tuh tadi ya. Tanamannya beda. Cuman di sini bukan jengkol sama pete ya. Di sini wortel dan bayam. Loh, ada 3/5 ditanami wortel, 4 ditanami daya. Pemilik tanah juga akan berencana mendirikan tempat penyimpanan pupuk dan peralatan berkebun jika ada sisa tanah 0,1 bagian. Apakah pemilik tanah dapat mendirikan tempat penyimpanan pupuk tersebut? Temukan jawabannya dengan mengikuti langkah berikut. Nah, ini ada permasalahan, nanti didiskusikan. Informasinya kayak tadi ya, pertanyaannya apa, lalu nanti matematikanya seperti apa, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, isi LKPD-nya seperti ini. Nanti ada informasi yang didapat. Apa saja nanti hasil diskusinya tuh ya, ditulis. Biasanya informasinya berkaitan dengan angka, seperti yang tadi Meli sebut. Angkanya apa saja tuh? Ya, yang ada di soal.
Lalu kalau sudah dapat, apa yang ditanyakan? Nah, nanti ditulis dalam kolom yang kedua ya. Nah, setelah dapat yang ditanyakan, tulis kalimat matematikanya apa. Tadi ya, ini teh ditambah apa dikurang ya pecahannya. Nah, gitu ya. Ditulis. Bisa aja ditambah sama dikurang, bisa, bisa. Dikurang dua-duanya bisa, bisa. Tergantung nanti soalnya ya. Lalu yang keempat, tulis proses pengerjaannya. Jadi setelah dari nomor 3 kalimat matematika, kalian kerjakan tuh ya. Jangan lupa kalau pecahan berbeda penyebut harus diapakan dulu? Ayo. Disamakan dulu penyebutnya, Pak. Nah, betul. Disamakan dulu penyebutnya. Jangan langsung dijumlah atau dikurang ya. Harus diingat tuh nanti dalam kelompoknya. Yang terakhir kalau sudah selesai tulis jawaban akhirnya di kolom yang kelima. Jadi, nah titik-titik berapa gitu ya. Dijawab. Baik. Izin Pak ya, aku presentasi hasil diskusinya. Ya, jadi ini teman-teman bisa dilihat ya hasilnya. Ya, terima kasih itu Pak sudah saya presentasikan hasilnya. Oke, terima kasih Aceh. Hebat. 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 Ya, oke. Alhamdulillah ya, semua sudah presentasi, semua sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, secara umum semua sudah bagus nih. Tapi tadi ada beberapa nih ya, kelompoknya Asep. Tadi sudah bagus tuh ya. Tapi tadi Pak Sufyan lihat potretannya kurang rapi ya. Nanti harus rapi potretannya biar apa? Biar yang melihat itu jelas. Terus tadi kelompoknya Chandra juga sama udah bagus tuh ya. Hanya saja tadi di kesimpulan tuh lupa ya. Kata jadi atau kalimatnya belum lengkap. Jadi pemilik kebun dapat membangun gitu ya. Harus jelas kalimatnya. Jadi dalam mengerjakan soal pemecahan masalah atau soal cerita, urutannya begitu ya. Jadi tidak pusing lagi. Ini teh ditambah apa dikurang gitu ya. Apa informasinya dulu, apa kalimat matematikanya, kerjakan, insya Allah dapat hasil ya. Oke, sepertinya sudah paham semua. Sekarang kita akan coba mengerjakan evaluasi menggunakan quizzes ya. Oke, mantap nih. Siapa nanti yang paling cepat dan paling banyak nilainya? Oke, link quizzes sudah ada di chat. Oke, silahkan dibuka. Lalu hitungan 3 silahkan dibuka ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, waktunya habis ya. Ternyata yang paling pertama ya akhirnya di detik-detik akhir Nurul yang dapat. Oke. Selamat Nurul ya. Jadi ranking 1 di kuisis hari ini. Dan sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan sama-sama ya pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang apa Cynthia? Coba tadi. Tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, Pak. Oke, penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam soal cerita. Selain itu apa lagi? Ada satu lagi? Tahapan apa sih namanya tadi? Ada tahapan yang kita pelajari yaitu tahapan pemecahan masalah ya. Itu harus dipakai ya supaya apa? Supaya terbiasa mengerjakan soal yang sulit tapi memiliki atau menggunakan cara yang berurutan atau sistematis. Oke, terakhir ada lembar refleksi ya. Di situ ada nanti akan dikirim melalui Google Form. Oke, linknya sudah ada ya di kolom chat. Silakan nanti dibuka. Nah, di situ ada nanti nama ya, diisi namanya siapa. Terus nanti perasaan pembelajaran hari ini bagaimana, senang atau tidak. Nah, kalau senang isi senang, alasannya apa. Kalau tidak senang juga nggak apa-apa, nanti alasannya juga ditulis ya. Terus nanti jangan lupa diisi apa yang sudah dipahami dan belum dipahami ya sesuai. Oke, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang dipelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua ya, terutama anak-anak bisa memahami dan mengaplikasikannya dalam pemecahan masalah atau soal cerita berikutnya. Dan untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan
latihan kembali soal cerita penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Jadi silang hari ini diingat-ingat cara-caranya ya, karena pertemuan berikutnya akan kita ulang lagi. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa. Ya, silahkan dipimpin oleh Dwi. Coba Dwi dipimpin berdoa sebelum atau setelah belajar. Ya, kita akhiri saja pembelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.